jami'an, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni segala dosa dan kesalahan kalian semua. Tobat, jangan nunggu, mumpung masih muda nih, puas-puasin. Ntar kalau udah rada tua, udah mau dekat mati, baru saya berhenti dah, baru saya tobat dah. Sekarang mumpung masih sehat, udah saya berbuat semau saya. Salah. Kita nggak tahu umur sampai kapan. Kita nggak tahu tipu dayanya setan. Setan emang begitu tuh, ngipas-kipasin. Udah, lu masih muda, entar-entaran aja ke masjidnya, entar-entaran aja hadir di majlis ilmunya. Majlis taklim, masjid itu untuk kelompok orang-orang tua yang udah jompo. Kalau anak muda mah nggak usah ke masjid. Itu tipu daya setan. Bahkan yang sudah tua pun masih digelincirkan oleh setan. Udah, jangan taubat dulu, masih segar. Ntar kalau udah mulai sakit-sakitan, udah dekat lagi mati, baru taubat, baru datengin masjid, baru hadir di majlis taklim, baru banyakin zikir. Kalau sekarang sih puas-puasin, mumpung masih diberi kenikmatan. Awas, itu tipu daya setan. Karena kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan, dan kita nggak pernah tahu hari kiamat kapan datang. Taubatnya manusia masih akan diterima oleh Allah sebelum keadaan tertentu, diantaranya sebelum matahari terbit dari barat. Dalam sebuah ayat hadis katakan, ma yazalu taubatu yuqbalu, senantiasa taubatnya manusia itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta sampai nanti yatla'us syamsu min maghribiha, kalau matahari sudah terbit dari barat. Karena itu sudah salah satu tanda hari kiamat. Salah satu ciri besarnya hari kiamat itu matahari terbit dari barat. Kalau sekarang masih dari timur. Kalau pagi-pagi kita buka jendela, pagi-pagi kita lihat matahari masih terbit dari timur, insya Allah kiamat belum datang dalam waktu dekat. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Tapi nanti kalau matahari terbitnya dari barat, mau nangis kayak apapun percuma. Saat itu taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam keadaan yang kedua, tatkala sudah sampai sakaratul maut, udah nyawa tinggal sedikit lagi lepas dari tubuh kita, baru taubat, nggak bakal diterima oleh Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba sebelum dia gharghara, napasnya di tenggorokan, sebelum dia sakaratul mautnya. Kalau dia sakaratul maut, gak bakal diterima. Makanya Fir'aun itu kan akhir kalimat yang keluar dari mulutnya kalimat tauhid sebetulnya. Kalau kita baca riwayat tentang Nabiullah Musa dan Fir'aun, tatkala dikejar-kejar Nabiullah Musa, sudah sampai di pinggir laut, kata Allah, fadrib bi'asakal bahar, pukulkan tongkatmu ke lautan, maka lautan terbelah menjadi dua.
Nabi Musa lewat, terus dikejar oleh Fir'aun. Ketika Nabi Musa sampai di ujung laut yang di sana, Fir'aun posisinya masih di tengah. Kemudian Allah kembalikan lautan seperti semula, tenggelamlah Fir'aun di sana. Ketika lagi ngap-ngap, timbul tenggelam. Fir'aun bilang apa? Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begitu nih, saya percaya, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabiullah Harun. Ini kan kalimat tauhid. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi telat. Ngomongnya udah sakaratul maut. Maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama manusia juga begitu. Lagi sehatnya mabuk, lagi sehatnya maksiat, lagi sehatnya judi. Pas udah ngap-ngap, udah sakaratul maut, saya taubat ya Allah, taubat ya Allah. Udah gor-gor, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kemarin kita udah bahas tuh, setiap ada noda hitam di hati, buru-buru hapus dengan istighfar, dengan tobat. Setiap kali kita melakukan kemaksiatan, buru-buru tobat. Bahkan kata ulama, seandainya pun besok dia ngulangin lagi perbuatan tersebut, taubat lagi, masih diterima, ngulang lagi, taubat lagi, masih diterima. Karena Allah At-Tawwabur Rahim, Maha mengampuni dosa dan Maha penyayang kepada hamba-Nya. Nggak ada urusan bagi Allah Subhanahu wa taala orang berulang kali melakukan kemaksiatan, seandainya dia terus mau bertobat dan menyadari kesalahannya, diakui itu dosa, cuman masih belum bisa meninggalkannya, Allah tetap ampuni. Allah bakal ampuni. Dan kalau taubat kita sudah diterima, dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Kata ulama, termasuk taubat nasuha adalah apabila dia pernah berbuat salah, dihentikan kesalahannya itu, meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesalahan. Itu taubat nasuha. Dan kalau punya hak-hak adami, urusan antar sesama manusia, dia pulangin. Pernah ngambil uang orang, taubat nasuha, uangnya pulangin. Pernah ngambil tanah orang, taubat nasuha, tanahnya pulangin. Pernah fitnah orang itu nggak terima, dia tahu, taubat kepada Allah, minta maaf sama tuh orang, namanya taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Kalau sudah taubat nasuha dilakukan oleh seorang manusia, maka akan diampuni, dihapuskan segala macam kesalahan-kesalahannya. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan dimasukkan ke dalam surga di mana di bawahnya banyak mengalir sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari itu orang-orang beriman, orang dan para nabi tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diangkat derajatnya. Dan orang-orang yang tidak mau bertobat, sesungguhnya itu akan membuat hidupnya kagak nyaman. Bisa boleh jadi memutuskan rezekinya, minimal memutuskan keberkahannya. Rajin maksiat nih,
rajin maksiat, nggak tobat-tobat, Allah putuskan rezekinya. Minimal Allah putuskan keberkahannya. Karena pernah terjadi pada zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, terjadi kekeringan yang teramat panjang. Nggak tanggung-tanggung 70 tahun kagak hujan-hujan. Masya Allah, kita setahun nggak hujan aja rasanya udah berat banget. Tanah pada retak, padi kagak bisa panen, ternak banyak yang kehausan. Ini 70 tahun. Akhirnya sekelompok orang datang kepada Nabiullah Musa, minta didoakan agar turun hujan. Dulu belum ada syariat salat istisqa, belum ada. Lalu Nabiullah Musa membawa umatnya kurang lebih 70.000 orang ke tanah lapang. Nabi Musa berdoa, yang lain umatnya sebanyak 70.000 itu ngaminin. Nabi yang doa, biasanya tokcer. Tapi ternyata sampai doanya habis, hujan tidak turun. Padahal Nabi itu mustajab dakwah, orang-orang yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bingung ini, termasuk Nabi Musa bingung. Lalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kami sudah meminta sesuai dengan apa yang kamu perintahkan, tapi kenapa hujan kagak turun? Lalu dijawab oleh Allah, di antara kelompok-kelompok orang yang ikut doa bersamamu itu ada seseorang yang bermaksiat tiap hari selama 40 tahun dengan kemaksiatan yang sama. Kalau dia tukang mabuk, 40 tahun mabuk tiap hari. Kalau dia tukang zina, 40 tahun dia berzina setiap hari. Kalau dia tukang berjudi, 40 tahun berjudi tiap hari. Kata Allah, itu sebabnya doa kamu tidak diterima. Lalu bagaimana ya Allah caranya? Kasih pilihan dua. Itu orang yang berbuat maksiat disuruh keluar dari kelompok tadi, ulangi doanya, atau dia istighfar. Tapi kata Nabiullah Musa, saya kan tidak tahu orangnya yang mana ya Allah. Orang banyak, 70.000 orang. Iya, kasih tahu aja pengumuman. Lalu Nabi Musa memberikan pengumuman, siapa di antara kalian yang berbuat dosa setiap hari selama 40 tahun dengan dosa yang sama, hendaklah dia bertobat ataupun dia tinggalkan tempat ini. Padahal tunggu-tunggu, siapa kira-kira? Kata Nabi Musa, kalau orang itu tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan tempat ini, maka doa kita tidak akan dikabul, hujan kagak bakalan turun. Akhirnya ini orang sadar diri. Dalam riwayat dikatakan orang ini meninggalkan tempat. Walaupun riwayat yang lain mengatakan dia istighfar saat itu juga. Diulangi doanya oleh Nabiullah Musa, saat itu juga turun hujan. Jadi kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba bisa memutuskan rezeki, bisa juga menghambat dikabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya, mohon maaf, kita ngerasa doa udah hampir tiap hari, kok perasaan tidak diterima oleh Allah, tidak dikabul juga oleh Allah, bisa boleh jadi ada kemaksiatan yang kita lakukan dan belum tobat sebenar-benarnya tobat. Maka
Makanya sebelum tobat istighfar dulu, astagfirullahaladzim, 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 begitu. Supaya doa kita sampai ke Allah langsung diijabah. Atau bisa boleh jadi kan doa yang kita ucapkan itu kemungkinannya 3. Pertama, kemungkinannya doanya langsung diijabah. Ya Allah, mau lebaran ya Allah, belum dapat duit ya Allah, anak-anak pengen beli baju, kue belum ada. Berikan saya rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang mudah mencarinya ya Allah. Ya Allah, saya pengen pulang kampung nih ya Allah, tapi dialang-alangin. Kan doa pasti ya, kamu itu doakan ya. Doa kan, udah pengen banget pulang kampung. Maka bisa boleh jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu permohonan, kemungkinan pertama Allah ijabah, Allah kabulkan doanya. Tahu-tahu Allah kirimkan rezeki dari yang dia gak sangka-sangka. Tahu-tahu ada orang kirimin makanan. Tahu-tahu besok polisinya pada tidur, begitu selamat sampai kampung halaman. Amin, begitu ya. Atau kemungkinan yang kedua, doanya itu ditangguhkan sampai akhirat, diganti ijabah doanya, diganti pahala yang sangat besar. Di dunia tidak diwujudkan, tapi diwujudkannya di akhirat berupa pahala. Ini kemungkinan yang kedua. Bahkan dalam riwayat dikatakan nanti ada orang-orang yang merasa menyesal doanya diterima oleh Allah ketika di dunia. Ya, tahu melihat pahala begitu besar, doa nggak diijabah oleh Allah, ganti pahalanya begitu besar. Tahu gitu, gua mohon dulu di dunia nggak diijabah, biarin dah nggak dikabulkan. Kenapa? Ternyata pahalanya luar biasa di akhirat. Itu kemungkinan yang kedua. Dan kemungkinan yang ketiga, doa kita diganti dalam bentuk lain, diganti dalam bentuk kesehatan, diganti dalam bentuk terhindar dari musibah. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Begitu kita minta, tapi kok duit kagak datang-datang. Ternyata Allah ganti. Yang seharusnya dia sakit, masuk rumah sakit, nggak punya BPJS, bayar mandiri, seharusnya kayak gitu, tapi Allah takdirkan, Allah alihkan, diberikan kesehatan sehingga dia nggak perlu masuk rumah sakit. Kan masuk rumah sakit pakai duit kalau nggak punya BPJS. Tuh yang kadang-kadang orang nggak ngerasa. Kok doa saya nggak dikabul-kabul? Sebetulnya udah dikabul, tapi dalam bentuk lain. Takdirnya misalnya nyebrang jalan Bangkaraya keserempet mobil, tapi Allah selamatkan karena berbagai hal. Itu juga merupakan bagian dari diterimanya doa-doa kita. Maka jangan bersujud kepada Allah, tetaplah berbaik sangka. Apapun yang Allah berikan kepada kita hari ini, itulah yang terbaik menurut takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عليك تلك سعيد بالذكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نجمع في نعمتك بعظمتنا يا رب لا إله إلا أنت الحمد لله ما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارفعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك النشور. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
Sini.